menjadi solusi terhadap persoalan yang ada. Sementara setiap hari, setiap saat persoalan itu berubah, bertambah, dan tidak sama terus gitu ya. Taib min hada ta'rif yumkinu istikhlas adadin minal jawanib ar-ra'isiyah al-atiyah. Dari definisi ini dapat disimpulkan beberapa poin ya, penting ya. Yang pertama, ada 4 poin ini, sorry. Ada 3 poin ini. Yang pertama, anna hunaka muskilah ma yahtaju ila hal. Jadi penelitian itu harus berangkat bertitik tolak dari adanya masalah yang memang perlu dicarikan solusinya. Apakah persoalan itu diada-ada? Tentu tidak. Jadi kalau saudara bertanya, tidak semua pertanyaan itu adalah persoalan. Karena kadang-kadang pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Kalau saudara bertanya mahwal fa'il, jawaban al-fa'il itu sudah selesai dibuat oleh Sibawayh sekitar abad kedua Hijriah gitu. Ma huwa sahibul hal atau ma huwal maf'ul bih itu juga sudah selesai dijawab di buku-buku nahwu. Jadi pertanyaan yang sifatnya definitif, menanyakan definisi itu sudah selesai atau sudah tidak perlu diulang lagi. Berarti nanti kalau kita mau menemukan masalah ya kita harus mempelajarinya. Jangan sampai masalah itu hanya dibuat-buat saja padahal bukan masalah gitu. Jadi yang pertama itu yang terpenting ya. Jadi penelitian harus bertitik tolak dari adanya masalah yang perlu dicarikan solusinya ya. Kalau nggak perlu dan sudah ada jawabannya ya jangan dibuat pertanyaan. Kalau itu cukuplah untuk guru atau dosen ketika menanyakan sesuatu yang sudah dipelajari gitu. Itu nggak apa-apa kalau itu karena bukan niatnya penelitian. Wal bahsul ilmi yas'a ilal bahsi an halin dihadil muskilah. Dan riset itu selalu berusaha bertujuan untuk mencari, bahasan itu mencari, kalau bahas itu meneliti ya. Mencari solusi terhadap persoalan itu. Sebagai contoh misalnya saudara mendapati ya, setelah melakukan penelitian awal atau penelitian pendahuluan, siswa SMP itu cenderung tidak bisa membedakan bunyi antara misalnya sin, fin, dan sa, misalnya seperti itu ya. Nah, terus itu persoalan yang perlu dicarikan solusinya nih. Bagaimana supaya mereka kemudian bisa mengucapkan dengan fasih dan kemudian bisa membedakan antara ketiga jenis bunyi atau huruf itu. Kalau misalnya itu belum ya. Jadi seperti itu ininya masalahnya ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, masalah itu biasanya tidak ada kaitan dengan definisi. Karena definisi itu sudah ada jawabannya, sudah ada pembahasannya di buku-buku tentang, ya kalau saudara bahas tentang nahwu ya di buku nahwu, di buku sorof, di buku balaghah, dan jadi jauhkan diri dari pertanyaan yang bersifat mendefinisikan. Atau memerinci, misalnya berapa jumlah rukun iman? Itu kan sudah selesai dari zaman Nabi itu. Oh, rukun iman itu ada 6 misalnya. Sudah selesai, nggak usah dipertanyakan lagi. Berarti dalam merumuskan masalah, saudara harus berpikir cerdas, berbasis wawasan empirik, berbasis pentingnya kita melihat realitas itu sebagai sesuatu yang memang mengandung atau ada masalah di sana. Seperti itu ya. Yang kedua, anna sammata asaliba wa ijra'atin muta'araf 'alaiha min kibalil bahithin alladzina yaqumuna bistihdamiha wa tusa'iduhum fi amalihim ad-da'ub ila hallin mausukin lil mushkilah. Ini komponen kedua dalam definisi tersebut, bahwa ada teknik atau prosedur langkah-langkah yang sudah dikenal, yang sudah diakui dari peneliti yang apa? Yang mereka menggunakan langkah-langkah itu
langkah-langkah dalam penelitian, dari mana mulainya, apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Wa tusaiduhum fi amalihim da'ub ya, yang membantu mereka dalam kerja penelitian mereka yang da'ub itu yang tekun, yang sungguh-sungguh, yang serius, ila halin mausuk, menuju solusi yang terpercaya, solusi yang kredibel terhadap persoalan. Jadi solusinya ya jangan hanya asal-asalan saja, solusinya harus berdasarkan data dan fakta yang ada. Ya, misalnya sebagai contoh persoalan tadi ya, siswa tidak bisa membedakan makhorijul huruf uh, sin, shin, dan sa gitu ya. Nah, dianalisis apa penyebabnya? Nah, oh ini karena pengaruh dari lidah Jawa atau lidah Sunda atau lidah mana aja, misalnya ya. Sudah cara ngomongnya banyak dipengaruhi oleh bahasa lokal, misalnya begitu. Penyebab lainnya apa? Oh, dalam belajar dulu di awal tuh, belajar huruf-huruf hijaiyah, belajar BTQ gitu ya, baca tulis huruf Al-Quran, rupanya gurunya jarang memberi latihan. Oh, problem yang kedua kurang latihan. Problem yang ketiga apalagi penyebabnya? Oh, jam belajarnya itu minim, sehingga guru tidak sempat melatih mereka, tidak sempat mengulangi, tidak sempat satu persatu diminta untuk praktik gitu. Minim praktek lah, kira-kira gitu. Nah, tentu setelah ketemu apa, tiga sebab tadi, dicarilah solusinya. Nah, gimana kalau misalnya melalui proses apa pembelajarannya itu pertama jam belajarnya ditambah, yang kedua latihannya diintensifkan, yang ketiga guru memberi perhatian serius terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat makhorijul huruf. Nah, kalau itu sudah diuji coba gitu ya, sudah dibuktikan melalui proses pengujian di lapangan dalam proses penelitian dan ternyata itu bisa mengubah, memberi solusi terhadap problem tadi, ya itulah solusinya. Jadi solusinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan kerangka berpikir yang ilmiah, berdasarkan apa yang disebut dengan al-alaqah al-illiyah, relasi hubungan sebab akibat. Gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, innal bahsal ilmiah yuwallidu ma'rifatan jadidah. Nah, ini perlu digarisbawahi betul ya. Penelitian itu harus melahirkan pengetahuan baru ya. Ada yang baru, bukan recycle atau bukan pengulangan, apalagi plagiasi ya, ngontek dari yang sudah. Wal bahisu yas'a jahidan lil fusuli ila ma'rifatin lam takun mutayassiratan lil bahisi min qabl. Nah, peneliti dalam hal ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk meraih atau mencapai pengetahuan yang barangkali boleh dikatakan tidak mudah bagi peneliti sebelumnya atau belum ditemukan lah ya, atau belum dicapai oleh peneliti sebelumnya. Au muhawala tafsiri dhahiratin. Peneliti juga harus berusaha untuk menafsirkan fenomena tertentu. Misalnya tadi itu sebetulnya fenomena apa itu? Keterpengaruhan dengan bahasa lokal. Nah, berarti harus nyari teorinya terkait dengan teori interferensi, keterpengaruhan seseorang dalam belajar bahasa asing itu terhadap bahasa ibu, bahasa sebelumnya atau bahasa pertama. Wa yata'arraf ila alaqati hadhihi dhahirah wa yuqaddimu wasfan wa tafsiran daqiqaini lah. Kemudian berusaha untuk mencari dan menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada fenomena itu. Oh, ini ada kaitannya nih antara interferensi, keterpengaruhan itu dengan cara mengucapkan, cara memanjang pendekkan, dan seterusnya. Kemudian peneliti memberikan wasfan, memberikan deskripsi, memberikan narasi, ya, dan tafsir yang akurat terhadap fenomena itu. Itulah ini salah satu definisi ta'rif al-bahas al-ilmi. Oke, berikutnya
Nah, ini yang kedua nih. Ini yang ketiga, ini yang keempat ya. Silakan nih, latihan nih. Sambil paham nih, belajar paham sambil apa namanya? eh, membaca dan paham ya. Coba nih, Naila Audrivo Cahyo. Coba yang pertama, poin pertama silakan di Iqra'i summa isrohi lana mal muradu bihadhihi nuqtah. Tafadholi. Ada Naila? Namanya ada di sini, di depan saya persis. Naila ada? Oh, nggak ada. Ya, Oriza Sativa ada, silakan. Ada Ya, tafadholi. Bismillah. Ta'riful bahti al-ilmi. Al-ilmi huwa muhawalatun daqiqatun wa munazzamatun wa naqidatun litawassuli ila hululi mukhtalifil mushkilati Muhtalafi allati ya, bukan muhtalif, muhtalafi. mukhtalaf Hmm. li mukhtalafil mushkilati allati tuwajihuha al-insaniyah wa tuthiru qaliqan wa Qolaqan oh, wa tuthiru qalaqan wa hay wa khiratal. wa hiratal insan. Ya, maksudnya apa coba? Penelitian ilmiah itu eh, percobaan suatu suatu percobaan eh, yang terorganisir untuk mencapai sesuatu yang untuk memperoleh suatu permasalahan. Sebentar, Ustaz. Penelitian ilmiah itu merupakan suatu percobaan yang Muhawala itu apa? Bukan terorganisir. percobaan ya. Muhawala itu usaha. Oh, usaha. Karena Jadi tidak semua penelitian penelitian itu ilmiah berupa itu, percobaan. Ada yang enggak. Ya, silakan. baik, Ustaz. Jadi Lagi. penelitian ilmiah itu Ya, merupakan suatu usaha yang untuk memperoleh solusi yang berbeda terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh manusia, yang mana dia itu eh, berpengaruh berpengaruh terhadap eh, perasaan cemas manusia. Seperti itu, Ustaz. oke. Ini yang kurang pas itu di sifatnya ya. Dakikoh itu kan tadi sudah kan ya. Jadi upaya yang cermat ya, akurat, itu dakikoh ya, sistematis, munadoma, kritis. Jadi dalam melihat realitas itu harus kritis, jangan tidak kritis ya. Kritis itu artinya melihat sesuatu dengan bukan dengan curiga, tapi dengan semangat terus bertanya dan mendalami realitas, didalami, ditanya, dikorek-korek itu kira-kira begitu. Untuk apa? Litawasul ila hululi mukhtalafil muskilat. Untuk bisa memberi solusi aneka persoalan yang dihadapi manusia. Dan persoalan itu seringkali menimbulkan kecemasan, kebingungan. Jadi gini, ini sederhana saja. Saudara kalau melihat proses pembelajaran di PBA dan ada yang saudara gelisahkan, apalah gitu kegelisahannya itu berarti ada masalah. Misalnya, saudara mungkin merasa tidak puas dengan layanan di jurusan, tidak tersedia, apakah misalnya jaringan internet yang cepat, yang memadai, itu mungkin jadi masalah. Walaupun masalah itu tidak selamanya harus diselesaikan melalui penelitian. Kalau seperti tadi itu barangkali cukup disampaikan ke jurusan, jurusan biar disampaikan ke pihak pimpinan fakultas, kemudian dayanya atau kapasitasnya ditambah supaya cepat.
Nah, ini ada problem lagi yang lebih mengharuskan adanya penelitian. Misalnya rata-rata mahasiswa PBA itu tidak lancar berbicara bahasa Arab. Mu'dham tulab ismi ta'lim lughal arabiyyah la yastati'una at-tahaddus bil lughatil arabiyyah bitolaqah. Seperti itu ya. Itu perlu dicari solusinya. Perlu didasarkan pada teorinya. Bagaimana berbicara bisa lancar, tanpa berpikir panjang, automatically ketika diminta misalnya menerjemahkan, membaca menerjemahkan. Itu problem tuh menurut saya ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi ada kegelisahan di hadapan kita yang kita hadapi yang perlu dicarikan solusinya melalui proses penelitian, yaitu sebuah proses yang menghendaki kita bersikap atau berupaya secara akurat, secara tepat, secara sistematis dan kritis kira-kira. Oke, poin yang kedua, M. Rafi ada. M. Rafi ini bawahnya Oriza. Silakan M. Rafi. Ada M. Rafi? Lanjut Ustaz. Ya, silakan. Tafadhol ikra an-nuqta as-saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama orang Qala Whitney ya. Whitney. qala Whitney, innal bahth al-'ilmiyya huwa istiqsa'in daqiqin. Nggak bisa lah setelah huwa kan domir. Biasanya setelah domir itu rofa, khobarnya. Huwa istiqsa'un daqiqun yahdifu ila iktishafi hana'iqin wa qawa'idin. Masa hanaik sih bacanya haqa'iq. Haqa'iq ya Ustaz. Haqa'iq wa qawa'idin amatin. Wa qawaida Haqa'iqa amatin. haqa'iqa au haqa'iq ya Ustaz. Ya, masa saudara sudah belajar sorof nggak bisa baca? Baik, Tadi baik, sudah Ustaz. saya bantu qawaida kan berarti haqa'iqa itu. Baik. Gair munsharif. Yahdifu ila iktishafi haqa'iqa wa qawa'ida ammatin yumkinu ta'akkudu Yumkin min ta'kudu ya. min sihhatiha an tariqil ikhtibaril ilmi. Ya, maksudnya apa? Coba. Uh, Whitney berpendapat bahwasanya penelitian ilmiah itu adalah sebuah ikhtisar penyelidikan Ya. yang dakik, yang ketat, yang detail gitu, yang bertujuan untuk mengungkap atau menemukan fakta-fakta dan aturan-aturan yang amah, yang umum, yang bisa mendukung, kebenaran dari penelitiannya, yang dapat diverifikasi dengan metode pengujian ilmiah. Hmm. Oke, ada beberapa hal yang perlu diluruskan dikit. Istiqsa itu investigasi ya, penyelidikan betul, tapi lebih keren investigasi. Jadi penelitian itu merupakan sebuah investigasi yang akurat, bertujuan menyingkap atau menemukan kebenaran atau realitas ya, dan kaidah-kaidah umum yang dapat diverifikasi. Yumkinut ta'akud, dapat diverifikasi kebenarannya. Melalui apa? Melalui antorik itu melalui pengujian ilmiah atau pengujian saintifik. Contohnya begini, saudara meneliti buah mengkudu. Kalau buah mengkudu saudara gambarkan ya buah yang baunya kurang enak gitu ya. Kalau dimakan langsung ya mungkin tidak semua orang tahu. Itu deskripsi umumnya. Tapi kemudian
ahli-ahli kesehatan atau kedokteran mengatakan bahwa mengkudu itu khasiatnya tinggi. Nah, khasiatnya bagus atau tinggi itu kan pertanyaan muncul, mempunyai kandungan apa saja? Oh, kandungan vitamin C. Oh, kandungan apalagi flavonoid atau zat yang bisa menurunkan kadar gula, asam urat, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah temuan kalau tidak ada pembuktian melalui uji lab. Diuji lab dulu, ya kan? Kandungannya apa saja, berapa persennya apa, dan seterusnya. Itulah mengapa beberapa produk, misalnya makanan atau obat-obatan, itu wajib mencantumkan keterangan atau apa bahasanya, data gizinya atau ininya, kandungannya ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tidak sekedar saudara mengatakan dengan sesuatu yang bersifat umum, tapi tidak di. يمكن التأكد من صحتها عن طريق الاختبار. Oke, cukup ya. Baik, berikutnya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi pembuktiannya kadang-kadang sampai harus uji lab ya. Kalau dalam konteks penelitian di dunia kependidikan mungkin ada yang pakai uji lab, ada yang cukup uji statistik ya. Nanti kan ada pelajaran atau mata kuliah statistik ya. Untuk membuktikan korelasinya atau pengaruhnya itu tingkat signifikansinya berapa persen. Oke, berikutnya nomor 3. Coba Fadila Rizky Auni. Tafadholi. Hadira Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ro'a fakhirul akil annahul bahsu an-nazami wal matbutu wat tajribi anil alaqah al 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 mutabadalati bainal hawadith al mukhtalifah. Ya, maksudnya apa? Jadi maksudnya ro'a fakhir akil ya Ustadz itu Ustadz. Ya, nama orang itu ya. Fakhir akil berpendapat bahwa al-bahsu penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang sistematis wal matbutu. Ya, silakan. Fakhir akil berpendapat bahwa penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang sistematis dan terkontrol dan empiris. Andil alaqoh dengan mengenai hubungan alaqoh al-mutabadalah timbal balik bainal hawadisi antara al-mukhtalifah peristiwa. Jadi penelitian itu bersifat sistematis, nidomi ya, atau terstruktur ya. Terstruktur itu artinya ada langkah-langkah yang atau prosedur yang harus dilalui ya. Tidak bisa semau kita gitu. Wal madbut, yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan. Buat tajribi, ada yang bersifat eksperimental, diuji coba ya. Mengenai apa? Mengenai hubungan antara berbagai peristiwa, al-alaqat al-mutabadalah ya, hubungan timbal balik ya antar berbagai peristiwa. Peristiwa itu seperti apa? Misalnya tadi saya mengatakan sebagian mahasiswa PBA itu tidak lancar berbicara menggunakan bahasa Arab. Itu peristiwa kalau dari segi proses penelitian ya. Mengapa? Karena ada kejadiannya, ada fakta empiriknya, ada praktek yang terjadi di dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, mengapa disebut dengan al-alaqat al-mutabadalah? Karena satu peristiwa tadi itu tidak berdiri sendiri. Jadi dalam penelitian itu sebetulnya kita berusaha mencari dan menemukan ada tidaknya hubungan satu variabel. Tadi kita sebut variabel Y ya, karena akibat ya. Jadi tidak bisa berbicara itu akibat. Penyebabnya apa?
Pemicunya apa? Oh, misalnya kurang latihan terstruktur. Atau bisa juga kurang tersedianya lingkungan kebahasaan bi'ah, lugawiyah, hayawiyah. Lingkungan kebahasaan yang dinamis atau yang mendukung, misalnya seperti itu. Nanti diuji atau dicoba dicarikan korelasinya tadi melalui uji statistik. Terbukti apa tidak bahwa minimnya latihan dan kurangnya lingkungan berbahasa Arab yang mendukung memicu atau menyebabkan rendahnya kemahiran mahasiswa PBA dalam berbicara bahasa Arab secara lancar. Oke, nanti ada itu sendiri ya. Ada pengujiannya tersendiri. Oke, mudah-mudahan dipahami. Berikutnya yang poin yang keempat, silakan Saudari Lulu Fakhira. Ada Lulu? Mana Lulu? Silakan. Nggak hadir. Namanya hadir tapi orangnya nggak hadir. Muhammad Mahdi ada? Hadir, Zat. Ini baru hadir beneran ya. Kalau tadi hanya namanya saja yang hadir. Silakan, tafadhol, Iqra an-nuqta ar-rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaral ba'du annal bahthal ilmi huwa juhdun ilmiyun yahdufu ila iktishafil haqa'iqil jadidah wa ta'akkud min sihhatiha wa tahlilul alaqatil mukhtalifah. Ya, isyrah bil lugha al-Indonesia. Di poin ini mungkin lebih komprehensif Pak ya. Di sini mengatakan bahwa beberapa orang menganggap penelitian ilmiah itu pertama merupakan usaha untuk menemukan penemuan baru ya, fakta-fakta baru. Yang kedua juga mengungkapkan bahwa penelitian ilmiah adalah verifikasi ya, cara memastikan kebenaran, memverifikasikan suatu fakta, sama untuk menganalisis berbagai hubungan yang berbeda-beda. Iya. Oke, verifikasi kebenaran ya. Sihah itu validitas atau kebenaran. Kebenaran apa? Validitas. Hakoik tadi ya. Jadi ini berbeda dengan kita berdiskusi di warung kopi ya. Atau berdiskusi di mana gitu ya. Yang kadang-kadang saling ngotot atau saling menghantam satu sama lain. Tapi kadang tidak didukung oleh data dan fakta yang memadai. Nah, penelitian ilmiah itu mengharuskan juhdun ilmi ya. Ada usaha sungguh-sungguh gitu ya. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran baru yang bisa diverifikasi atau bisa dipastikan kebenarannya. Tidak asal ya. Ketika saudara misalnya berpendapat bahwa mayoritas uslub, nah ini sudah langsung ke contoh-contoh praktis ya. Tolong dipahami dengan baik. Mayoritas uslubud doa, gaya bahasa doa dalam Quran itu tidak menggunakan Allahumma, dimulainya begitu ya, tapi umumnya Robbi atau Robbana. Kira-kira apa makna dibalik penggunaan itu? Kalau saudara misalnya berpendapat bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, sehingga tidak perlu dipanggil dengan kata ya gitu, atau Allahumma, dengan ini yang maknanya jauh gitu ya, itu berarti bahwa sebetulnya kita sebagai manusia yang berdoa, sebagai muslim yang berdoa, itu tidak lagi berada dalam apa, kalau boleh kita sebut dalam alam yang berbeda, kira-kira begitu. Ini saking dekatnya kan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kan kita, Allah itu dengan kita, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita kan gitu. Sehingga tidak perlu manggil-manggil ya Allah, ya Rahman. Ya itu kan panggilan untuk jauh ya. Maka dalam Quran itu yang paling banyak uslubnya menggunakan Robbi, bahkan apa Robbana gitu. Tidak menggunakan Allahumma. Ada beberapa mungkin bisa dihitung ya, entah 3 atau 4 ya. Seperti Allahumma fatiras samawat wal ard anta apa? Alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fima yakhtalifun, kemudian Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, dan seterusnya. Jadi mayoritas menggunakan uslub itu.
Nah, terserah saudara misalnya dengan melihat fakta-fakta ayatnya seperti itu, penyimpulannya apa, seperti apa. Nah, itu tergantung kepada sudut pandang kita ya. Dari sudut pandang pragmatis misalnya, uslubud doa itu menunjukkan bahwa bahasa doa, gaya bahasa doa itu gaya bahasa yang strike, langsung, dan to the point gitu ya. Langsung, to the point, dan oh ya satu lagi singkat dan padat. Kira-kira seperti itu. Kita ini kadang-kadang berdoanya terlalu mintanya macam-macam ya, dirinci gitu ya. Mungkin di antara saudara ada yang hafal ya, doa doa kamilin ya, doa yang biasa dibaca setelah sholat tarawih ya. Ada nggak? Itu kan mintanya macam-macam itu. Padahal Nabi atau dalam Quran mengajarkan kita doa itu simpel saja. Kalau di doa kamil itu minta sholatnya dijaga, imannya dibuat sempurna, sholatnya dijaga, zakatnya dilaksanakan, masuk surga gitu ya. Setelah masuk surga bisa ketemu bidadari, bisa minum madu, minum susu, aduh itu tandanya menurut saya ini, nggak tahu menurut saudara ya. Itu doa bikinan manusia, itu. Bikinan ulama lah. Padahal Qur'annya atau hadisnya cukup sederhana saja. Misalnya Allahumma apa? Innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar gitu. Jadi dalam konteks berdoa yang diajarkan oleh Quran maupun hadis Nabi itu kecenderungannya tidak apa ya kalau boleh kita sebut tidak sesuai dengan maunya manusia yang terlalu kadang-kadang macam-macam, berlebihan gitu ya. Menurut saya itu terlalu berlebihan. Kemudian selain daripada itu, saudara juga harus tahu nih, harus mulai kritis ya. Itu kan tadi doa buatan ulama, sehingga ulama lah ya, sehingga apa redaksinya itu kadang beda-beda satu dengan yang lain. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walis sholati hafidin. Padahal itu salah. Mestinya wa ala sholawati muhafidin tuh. Karena menurut ayatnya kan hafidu ala ya. Ala wazni hafadho fa'ala yufa'ilu. Kemudian ada juga yang di akhirnya tidak sama itu. Saya lupa. Itu satu ya. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Nabi setelah sholat malam itu sebenarnya bukan itu. Doanya agak panjang, pujiannya berulang-ulang, permintaannya hanya satu, yaitu mohon ampun saja, itu kan? Apa? Ada yang hafal nggak doanya itu? Itu ada di kitab Sahih Bukhari dan Muslim ya. Allahumma lakal hamdu ya. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna kan gitu kan walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Ada juga yang di hadis lain walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Itu pujian. Kemudian apa namanya antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qauluka haq was sa'atu haq wal jannatu haq wan naru haq. Itu juga pujian ya kepada Allah yang maha benar gitu kan. Kemudian Allahumma laka aslamtu, bentuknya penyerahan diri ya, laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu. Masih juga pujian, kemudian pengakuan antal apa namanya antal awalu apa namanya kemudian baru faufirli, baru minta itu faufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu, pujian lagi antal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu doanya Nabi tuh yang diajarkan. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu percaya pada ulama sehingga melupakan ajaran Nabi. Nah, untuk itu maka dengan kita belajar penelitian ini boleh kita bersikap kritis, mencermati doa-doa yang beredar, termasuk hadis-hadis palsu yang beredar seputar Ramadan misalnya. Nah, coba dikritisi sedemikian rupa
sehingga itu menjadi sebuah hasil kajian yang lebih otoritatif dan sesuai dengan apa kaidah penelitian. Oke, itu yang kedua. Nah, sekarang khosois al-bahas al-ilmi. Karakteristik penelitian ilmiah ya. Yumatsilu al-bahas al-ilmi manhajan maudu'iyan wasulukan munadzaman listiqsa'il haqiqati ayyan kana nau'uha walahu khosois. Jadi penelitian atau riset ilmiah itu mencerminkan sebuah metode yang objektif atau bisa juga tematik ya, manhajan maudu'iyan, wasulukan munadzaman, mencerminkan perilaku yang sistematis ya, perilaku penelitinya itu betul-betul sesuai dengan prosedur yang ada ya. Listiqsa'il haqiqah, untuk menginvestigasi kebenaran apapun jenisnya. Kalau hasilnya penelitian ya harus kita terima ya. Kalau tidak setuju dan mau didebat ya dibawakanlah hasil penelitian yang baru, hasil investigasi yang baru. Oke, penelitian itu punya karakteristik sebagai berikut ya. Nah, coba ini yang pertama apa nih? Ini hampir sama dengan tadi tapi sedikit berbeda redaksinya. Silakan Saudari Naila Tuniam. Naila Tuniam. Coba poin pertama. Halo Naila? Nggak ada. Laila Nurrahma. Ada namanya, nggak ada orangnya. Entah kemana. Ini sama dengan membohongi diri sendiri itu ya. Pura-pura hadir tapi sebetulnya nggak hadir. Hanya namanya saja. Silakan. Yang tadi barusan saya sebut. Nggak ada juga. Oke. Ini yang begitu itu nanti ketua kelasnya nggak usah dibilang hadir ya. Karena nggak ada. Hakikatnya nggak ada. Hanya namanya saja. Nola Nurrahma ada. Afwan Ustadz, hadir. Ini pan Oke, silakan Ustadz, langsung. ininya Oke. nggak bisa dibuka. Oke, Al-awal Ustadz. ya, silakan. Yumatsalul bahsul Bukan, itu ilmi. sudah. Itu sudah. Tadi kan sudah saya sampaikan. Poin nomor 1. Oh ya, nomor 1. Afwan Ustadz. Innahu amaliyatun munazzamatun yas'a wara'al haqiqati lihusuli 'alal khululil matlubati bihajatil ilmiyatin aw ijtimaiyatin aw amaliyatin. Ya, Ya, dari maksudnya ini, maksudnya apa? Coba. nomor 1 Ya. ini, penelitian ilmiah ini adalah proses mansumah yang teratur, Munabbama. me- Ya, sistematis. sistematis ya, sistematis, yang yas'awar al-haqiqah, yang mencari atau apa ya, mencari kebenaran hakikat Ustaz. Terus lil husuli alal khulul matlubah, untuk memperoleh solusi matlubah yang lihajatil amaliyatin aw ijtimaiyatin aw amaliyatin, baik untuk kebutuhan ilmiah, sosial maupun praktis, Ustaz. Oke, baik ya. Jadi penelitian itu orientasinya kalau di poin ini ada 3 ya. Yaitu memperoleh solusi dalam rangka memberikan ya solusi terhadap kebutuhan ilmiah, sosial atau praktis amaliyah. Contoh kebutuhan ilmiah itu apa? Kebutuhan ilmiah itu adalah adanya
gap atau kesenjangan pemikiran yang belum bisa diatasi atau belum ada jawabannya. Sebagai contoh misalnya saudara meneliti tentang pemikiran nahwu Ibnu Malik Alfiyah ya. Mungkin di sana saudara hanya ketemu bait-bait syair ya, bait-bait nadom yang ada 1000 atau bahkan lebih dikit ya baitnya itu. Tapi nggak terlalu banyak diulas mengenai contoh-contoh praktisnya. Kemudian saudara bandingkan dengan syarahnya. Misalnya syarah Ibnu Aqil atau syarah Asmuni dan lain sebagainya. Nah, dari perbandingan antara Alfiyah Ibnu Malik dengan syarahnya, kira-kira implementasinya ini secara ilmiah ya dalam pembelajaran itu seperti apa? Apakah hanya berorientasi pembelajaran nahwu berbasis alfiah itu hanya menghafal bait syair, bila perlu menghafalnya dari belakang ke depan gitu, atau berorientasi kepada kemahiran berbahasa, misalnya seperti itu. Itu namanya hajah ilmiah ya. Yang kedua hajah istimaiyah, ini terkait dengan kebutuhan sosial. Ya tentu ini biasanya penelitian-penelitian yang bermuara pada kebijakan ya. Sebagai contoh misalnya kebijakan sosial ya. Misalnya belakangan ini ada upaya untuk menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam proses pembelajaran, termasuk pembelajaran bahasa Arab. Tentu implementasi atau integrasi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin itu punya relevansi sosial. Ada kaitannya dengan bagaimana siswa itu bisa menjadi duta Islam yang ramah dan rahmah. Kira-kira seperti itu. Demikian juga amaliyah orientasi praktis ya. Praktis ini yang berkaitan dengan tadi, misalnya bagaimana menyelesaikan pengucapan ya makhraj yang berdekatan ya dalam bahasa Arab oleh pelajar Indonesia yang tidak memiliki beberapa bunyi atau huruf yang ada dalam bahasa Arab. Sa itu nggak ada. Di bahasa kita shin juga nggak ada. Atau ha itu juga nggak ada. Apalagi do itu juga nggak ada. Nah, itu bagaimana caranya ya agar pelajar kita atau peserta didik kita itu kemudian terbiasa mengucapkan bunyi-bunyi Arab yang tidak ada padanannya dalam bahasa kita. Itu praktis tuh. Oke, seperti itu kira-kira. Berikutnya Siti Mutiara Hamidah, poin yang kedua. Ada Siti Mutiara? Iya. Itu bacanya bukan takdim, kan nggak ada ya-nya. Kalau nggak ada ya-nya dibaca apa itu? Ah, masdar itu, masdar. Berarti apa? At, kan seperti at-ta'allum, at-tafahum, ya. Ya, ta'am ba'duhu ba'do. Maksudnya apa?
Ya, ayo dicoba dijelaskan biar paham nih, jangan sampai nggak paham. Oke ya, jadi ini ada tambahan apa? Tambahan info atau tambahan poin ya, bahwa penelitian itu proses yang logis ya. Mantiqiyah itu logis. Logis itu artinya sesuai dengan logika ilmiah, dapat dinalar dengan benar gitu ya. Tusa'idul bahsa al-ilma, yang pasti membantu, mendukung ya penelitian itu sendiri. Dan penelitian yang seperti ini biasanya melalui proses yang logis tadi, itu ada tanggung jawab untuk bisa meraih kemajuan dalam memecahkan persoalan ya. Jadi peneliti itu memang harus punya tanggung jawab ya, tanggung jawab akademis, tanggung jawab ilmiah ya. Tidak sekedar ngikut-ngikut yang sudah, tidak sekedar mendaur ulang yang sudah, tapi berusaha untuk mencari solusi yang baru. Dengan apa? Bihaqaiq wa khutuwat mutatabi'ah. Dengan kebenaran atau fakta-fakta empirik dan langkah-langkah yang terstruktur, yang tidak saling bertentangan, serasi ya, mutanagimah, satu sama lain saling mendukung gitu. Nanti kita tunjukkan langkahnya apa. Mungkin kemarin sudah ya sebagian. Oke, poin yang ketiga, silakan Dewa Sanrega. Ada Dewa Sanrega, Akbar Rizky. 4 kata paling panjang nih namanya. Ada Dewa Sanrega? Nggak ada ya. Nola ada Nola? Nur Rahmah? Hadir Bapak. Ya, silakan. Wahuwa amaliyatu waqi'iyah tajribiyah tanbu'u minal waqi'i wa tantahi bihi min haitu mulahazatuhu wa amaliyatuhu wa tanfiduhu wa tatbiki nataijihi. Ya, min haitsu mulahadatihi wa amaliyati wa tanfidhi wa tatbiq nataiji. Ya, poinnya apa? Jadi penelitian ilmiah itu merupakan proses yang bersifat realitis yang berangkat dari realitas dan kembali kepadanya, baik dari segi pengamatan, proses, pelaksanaan, maupun penerapan hasilnya. Ya, penerapan atau implementasi ya. Nah, ini juga tambahan lagi. Tadi ada amalia munaddhamah, amalia mantiqiyah, ini amalia waqi'iyah. Nah, prosesnya itu harus realistis, harus nyata gitu. Tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh direkayasa ya. Jadi kalau saudara nanti membuat data, menyusun data maksudnya berdasarkan realitas, katakanlah jumlah mahasiswa PBA semester 4 itu ada 75 ya, ditulis 75. Yang laki ada 30, yang perempuan ada 45 misalnya. Itu namanya waqi'iyah. Tajribiyah, eksperimental. Ya tentu tidak semuanya ya. Artinya kalau ada sesuatu yang perlu dieksperimentasikan, diuji coba, ya harus diuji coba. Misalnya, saudara ingin membuktikan bahwa belajar huruf hijaiyah dengan menggunakan buku Iqra, ya, yang sudah terkenal itu, dan buku lagi, misalnya satu lagi Qiraati, ya saudara uji coba, mana dari keduanya itu yang lebih efisien dan efektif
untuk diajarkan kepada pemula ya. Pemula di sini itu anak-anak khususnya ya, karena pemula bisa jadi orang dewasa yang belum pernah belajar Al-Quran. Tambu'u minal waqi, berbasis atau bersumber pada realitas empirik, kenyataan ya. Taibihi, dan tentu saja selesai juga sesuai dan berakhir juga dengan sesuai dengan realitas ya. Dari segi, nah ini amalia waqi'iynya itu dari segi apa? Dari segi pengamatannya, observasinya, proses-prosesnya dari awal, pelaksanaan penelitiannya, dan juga implementasi hasilnya. Oke, itulah karakteristik dari ini. Nah, meneliti itu tidak dapat dipisahkan dari berpikir ilmiah. Ini saya terangkan singkat saja. Yang pertama, ciri, simat itu ciri ya. Ciri berpikir ilmiah itu yang pertama al-bahtsu anil asbab. Mencari sebab. Tadi saya katakan realitas yang kita potret atau fenomena yang kita lihat itu adalah akibat. Jadi mahasiswa semester PBA semester 5 yang belum lancar bahasa Arab itu akibat. Maka kita harus cari sebabnya apa. Gitu. Nah, itu ciri berpikir ilmiah. Mengapa sih peserta mahasiswa semester PBA semester 5 itu belum lancar berbahasa Arab? Ini kan perlu dicari kan sebabnya ya. Itu yang pertama ya, cirinya begitu. Jadi kalau nanti saudara melihat realitas itu dipotret sebagai akibat yang perlu dicarikan dan ditemukan sebabnya. Hujan ini turun ya, ini akibat. Tentu ada sebabnya. Nah, sebabnya apa nih? Ya tentu ada penguapan air laut kemudian menjadi awan, awan ditiup oleh angin, awan yang ditiup oleh angin bergesekan dan ada kelembaban suhu tertentu, akhirnya terjadilah hujan. Yang kedua al-maudu'iyah. Maudu'iyah itu objektif. Yang dimaksud objektif itu ada dua. Qabiliyah litahqiq, bisa diverifikasi. Tadi saya menyebut jumlah mahasiswa PBA semester 5 adalah 75. Nah, itu bisa diverifikasi. Bagaimana membuktikan kebenarannya? Kita lihat di daftar absennya. Betul nggak? Namanya ada 1-75. Itu namanya qabiliyah litahqiq. Yang berikutnya wa qabiliyah lil i'adah, dan bisa diulangi lagi. Jadi kalau diulangi lagi itu mungkin bisa oleh orang lain untuk memberikan perbandingan, betul nggak sih jumlahnya 75? Kalau mau penelitiannya itu betul-betul objektif, saudara bisa persilakan pihak lain mengecek. Pihak lain itu misalnya teman saudara. Coba deh, tolong dibuktikan betul nggak sih jumlahnya 75? Itu namanya maudu'iyah. Faktual ya, sesuai dengan objek yang nyata. Ciri yang ketiga, berpikir ilmiah itu at-tandim, sistematis, terorganisir ya, tidak acak-acakan, tidak ngawur. Yang keempat, at-tarakumiyah awit toba at-tarakumi wer syaksi. Tarakumiyah itu akumulatif. Apa artinya akumulatif? Ada yang tahu makna akumulatif? Jangan sampai nggak paham nih. Apa itu artinya akumulatif? Kita sering menyebut IPK, IP kumulatif. Padahal maksudnya adalah IP yang akumulatif. Akumulatif itu berarti apa? Keseluruhannya. Kumpulan. Iya, keseluruhan dari, ya katakanlah misalnya tadi jumlah mahasiswa PBA ya, itu keseluruhan dari yang ada di kelas-kelasnya itu. Mungkin ada 3 kelas gitu ya, masing-masing 25 orang gitu. Keseluruhan sampai pada tingkat yang paling kita sebut yang paling terkini kalau itu ada kaitannya dengan data yang sifatnya dinamis ya. Ilmu itu juga bersifat akumulatif ya. Artinya gini, saudara belajar ilmu tertentu itu jangan hanya buku yang lama aja. Coba pelajari lagi dengan menggunakan buku yang lebih baru. Nah, itu namanya akumulatif. Siapa tahu di sana sudah ada tambahan-tambahan, ada revisi, ada tambahan informasi dan sebagainya. Nah, dalam melakukan berpikir ilmiah kita juga harus bertindak secara akumulatif ya. Yang kelima asyumuliyah wal yakin, komprehensif dan yakin. Berpikir ilmiah nggak boleh ragu-ragu ya, harus yakin.
Yang keenam ad-diqqa wa tajrid, ya, akurat dan bersifat abstraktif, ya. Tajrid itu mengabstrak, ya. Mengabstrak, kalau misalnya data faktanya itu banyak sekali, saudara harus bisa menghadirkan esensi atau intinya apa. Itu namanya tajrid, ya. Sebagai contoh misalnya tempo hari di masa JKW, Jokowi masih sebagai presiden, itu kan ada sebuah pernyataan yang cukup fenomenal dikemukakan oleh banyak orang yang demo, Indonesia gelap. Itu bentuk dari apa? Tajrid, abstraksi dari realitas empirik yang ada. Indonesia gelap itu menunjukkan bahwa banyak persoalan, banyak ketimpangan, banyak masalah gitu ya. Sehingga mungkin mereka merasa masa depannya itu nggak cerah, gelap gitu. Yang berikutnya as-sabat an-nisbi. As-sabat an-nisbi itu reliable. Reliable itu ajak. Ajak itu fenomenanya sudah terpola. Sudah bisa diprediksi apa yang terjadi. Ya. Makanya para sekarang disebut prakirawan BMKG ya. Bukan apa satu dulu sebutannya apa itu. Ya, sekarang prakirawan. Itu untuk bisa memprediksi apa yang terjadi, dia harus punya data-data yang sudah sangat ajak ya. Oh, misalnya kecepatan angin berapa knot atau berapa kilometer per jam, gitu ya. Prediksi ketebalan awan seperti apa. Kemudian apalagi pergerakan angin. Mereka punya data itu semua sehingga kemudian punya prediksi. Oh, hari ini di daerah saya Depok itu hujan. Hujannya ringan, tidak lebat. Itu as-sabat an-nisbi. Yang kedelapan al-qiyas. Orang yang berpikir ilmiah itu bisa melakukan analogi. Analogi itu kias, penyamaan sesuatu ya. Jika begini kondisinya, ini dianalogikan misalnya dengan apa yang sudah terjadi, itu boleh jadi akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Mungkin ada yang sudah membaca ya beberapa hari terakhir, menurut prediksi mantan wapres kita Pak Yusuf Kalla di bulan Agustus September itu Indonesia diprediksi akan mengalami kesulitan ekonomi yang dahsyat sehingga dimungkinkan terjadinya chaos. Maaf. Chaos itu kegaduhan atau kelumpuhan sosial lah, kira-kira seperti itu. Ya tentu dia punya dasar pertimbangannya yang kemudian dia membuat pernyataan seperti itu. Yang kesembilan at-tahlil wastimrar al-bahas ya. Ciri berpikir ilmiah itu ya analitis. Berpikir analitis itu berpikir yang diarahkan untuk mengurai sesuatu yang rumit atau sesuatu yang masih muskil ya. Sehingga kemudian benang merahnya bisa ditemukan. Nah, kalau saudara analisis perang Amerika Israel yang disingkat dengan AMIS melawan Iran, itu pasti panjang itu analisisnya ya. Kalau versi Amerika, Iran itu dianggap sebagai biang kerok segala kekacauan misalnya begitu ya. Tapi kalau versi Iran dan dunia Islam mungkin lain. Justru teroris sejati, pemimpin teror itu ya dua orang itu, Donald Bebek Trump sama Netanyahu itu misalnya seperti itu. Sehingga nanti urainya bisa panjang. Oke, yang ke-10 wujud alaqad dinamiyah bainal musyahadat wal itarat an-nadhariyah. Berpikir ilmiah itu bergerak di antara apa yang diobservasi, fakta-fakta, dan kerangka teori ya. Jadi harus ada di situ wujud alaqad dinamiyah. Relasi yang dinamis, hubungan yang dinamis antara pengamatan dan teori. Artinya apa? Ketika saudara ingin memahami suatu fenomena, saudara tidak boleh otaknya kosong. Harus diisi dengan teori supaya bisa menjelaskan. Terutama menjelaskan poin 1. Jadi ketika tadi kita kemukakan, mahasiswa PBA tidak lancar berbicara bahasa Arab, itu faktanya. Itu realitas empiriknya. Nah, apa yang bisa menjelaskan itu? Nah, kita belajar teori. Teori orang bisa berbicara itu karena apa? Atau biasanya orang lancar berbahasa Arab itu faktornya apa saja
Nah, itu ada di kerangka teori. Saya kira begitu ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke yang lain? Mengenai ini, ciri berpikir ilmiah? Ada? Silakan kalau ada sebelum dilanjutkan. Nah, ini langkah-langkah penelitian ya. Ini pakai bahasa Indonesia biar paham. Ada yang 11 langkah, ada yang beberapa langkah ya. Yang pertama, kalau nggak ada yang ditanyakan, yang pertama adalah menemukan, memilih, dan merumuskan masalah. Mengapa menggunakan kata menemukan? Karena boleh jadi mencari dan menemukan masalah itu nggak gampang. Atau tidak semua yang ditanyakan itu masalah. Masalahnya di situ. Jadi rumusan masalah itu kalau bagi yang paham penelitian, kita tahu jadi oh ini masalah beneran apa enggak gitu. Jangan-jangan ini hanya diada-ada saja. Gitu. Oleh karena itu kita harus cari. Nanti akan dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya adalah bagaimana mencari dan menemukan masalah. Jangan sampai ada masalah saudara nggak paham atau nggak merasa itu masalah. Ini yang sering jadi masalah ya. Yang kedua, menyusun latar belakang teoritis ya. Itu nanti ketika diwujudkan dalam bentuk proposal ya di pendahuluan itu. Yang ketiga, menetapkan hipotesis ya. Ini tidak mesti ada karena penelitian ada yang tidak berhipotesis. Yang keempat, menetapkan variabel. Variabel itu faktor atau peubah ya. Bahasa Arabnya amil atau mutaghayyir ya. Yang berikutnya, memilih alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data itu sudah standar ya. Ada observasi, mulakhadah, ada wawancara, muqabalah, ada angket atau penyebaran angket yaitu tauzi al-istibanah atau al-istibyanah, ada pengukuran al-qiyas, ada juga pengujian atau al-ikhtibar ya, tes ya, ujian. Ada juga focus group discussion, al-munaqashah, al-jamaiyah, focus group discussion, al-murakkazah ya. Kemudian juga ada dirasatul wasaiq ya, studi dokumentasi. Tentu nanti pengumpulan data itu tergantung kepada metode penelitian yang digunakan. Kalau kuantitatif umumnya mengandalkan data yang diperoleh melalui angket dan pengujian, tes. Kalau kualitatif, penelitiannya kualitatif, terutama mengandalkan pada observasi, wawancara, dan fokus group discussion tambah dirasatul wasaiq ya. Berikutnya menyusun rancangan penelitian atau sering disebut dengan desain penelitian. Kira-kira penelitian ini akan dilakukan berapa lama, di mana, tahapannya seperti apa saja, lalu data-datanya dikumpulkan dengan menggunakan apa, itu kaitannya dengan rancangan penelitiannya. Lalu menentukan sampel, jika penelitiannya itu ada populasi dan sampelnya. Sampel itu representasi atau bagian dari dari populasi. Mengumpulkan dan menyajikan data dengan instrumen yang tadi digunakan. Nanti ada pembahasan tersendiri ya, data itu apa, wujud konkretnya apa, bagaimana data diolah, data dianalisis, dan disajikan atau dilaporkan. Yang ke-9, mengolah dan menganalisis. Oh ya ini. Mengolah itu artinya bagaimana data mentah diolah dengan menggunakan alat tertentu atau aplikasi tertentu supaya menjadi data yang siap dianalisis, data yang sudah matang. Jadi kalau saudara mengumpulkan data itu dengan angket yang dijawab oleh responden itu namanya data mentah. Nah dari angket, data yang ada di angket itu diolah sedemikian rupa, dibuat misalnya ya, dibuat tabulasi dengan menunjukkan ada jumlah dan persentasenya gitu ya, itu menjadi data yang matang, data yang sudah siap dianalisis dan diinterpretasi. Yang ke-10, menginterpretasi hasil analisis dan mengambil kesimpulan. Nah, ini diperlukan kemampuan khusus bagaimana membaca data, bagaimana memahami data, itu namanya menganalisis, dan bagaimana menyimpulkan.
Jadi kalau di penelitian survei, penelitian yang paling sederhana ya, namanya survei, hanya memetakan data-data di permukaan namanya, itu akan ketahuan misalnya kalau nanti ada kontestasi pencalonan presiden gitu ya. Ada 3 pasang A, B, C gitu ya. Penduduk yang berhak memilih itu ada 100 juta misalnya ya. Ya, diadakan survei saja. Seandainya dilakukan pemilihan presiden hari ini, siapa dari 3 calon ini yang Anda pilih? Nanti akan ketahuan. Oh, yang milih presiden A, sekian. Oh, presentasinya 30%. Presiden B, sekian, 40%. Yang C, 30%. Oh, pemenangnya berarti yang B. Itu namanya menyimpulkan. Jadi berdasarkan data-data kuantitatif atau numerik tadi disimpulkan bahwa presiden yang potensial dipilih jika pemilu diadakan hari ini adalah ini karena responden menggandrungi atau cenderung memilih yang ya. Terakhir menyusun laporan itulah menulis skripsi ya. Jadi skripsi yang nanti Anda buat itu tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan, jadi harusnya berdasarkan hasil penelitian. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum dilanjutkan ke mengemukakan implikasi itu nanti setelah itu ya, setelah kesimpulan ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Bisa dipahami semuanya? Oke, kalau nggak ada ya kita lanjutkan lagi. Ya, mohon dipahami dengan baik. Ini gantian bacanya. Siti Mutiara siapa tadi? Ada? Ada Mutiara, Siti Mutiara. Ada nggak Siti Mutiara? Ya, silakan. Poin 1. Ini judulnya Al-Bahthul Lughawi wa Nitoquhu. Paham nggak mamana nitok? Jangan sampai nggak paham ya. Ruang lingkup ya. Jadi penelitian kebahasaan dan lingkupnya atau ruang lingkupnya. Silakan. Iqra'i an-nuqta al-ula. Yustafadu. Ya, maksudnya apa? Bacanya masih belepotan nih, harus sering latihan ya. Masa ala usus dibaca asas gitu ya. Alamiah, ilmiah kan mestinya kan.
dan lain-lain. Banyak lah yang ini tandanya saudara kurang paham terhadap teks ya. Kalau paham mestinya bacanya lancar. Tapi walaupun begitu coba maksudnya apa sih yang tadi dibaca? Paham nggak? Silakan. Ya, silakan. Ayo. Ya, oke, ya. Kita nanti cek ya di kelas ya, dibantu AI apa enggak gitu. Jadi sekali lagi penelitian kebahasaan atau linguistik itu idealnya dapat mengungkap atau menemukan kebenaran atau fakta bahasa yang menjadi objek kajiannya ya. Kalau kita nanti mengkaji tentang aswat ya bunyi ya, berarti topiknya itu, temanya itu. Dan hasil dari studi atau penelitian itu dapat digunakan sebagai sarana yang ampuh, sarana yang efektif untuk dimanfaatkan di bidang apa? Pengajaran bahasa. Ya, agar kita misalnya bisa mencari dan menemukan metode dan media yang paling mudah, paling murah meriah tapi efektif ya. Demikian pula bisa digunakan untuk menyusun kaidah bahasa baru, kaidah sastra berdasarkan prinsip atau dasar-dasar ilmiah untuk memperbaiki kalau nulisnya masih salah, ya, kemaharoh kitabahnya masih amburadul, kemudian tidak sistematis, logika berpikirnya ngalor ngidul dan seterusnya. Termasuk untuk membuat kamus ya, membuat kamus itu penelitian bahasa juga. Dan juga untuk apa namanya memastikan penggunaan yang tepat mufrodat ya, penggunaan mufrodat yang tepat dan memperbarui maknanya. Baik, berikutnya silakan poin berikutnya yang diberi tugas membaca adalah Lulu Fakhira ada? Lulu Fakhira atau Zahidah? Ada Lulu Fakhira? Zahidah ada, Pak. Oh ada ya, silakan. Yang ada saja, yang nggak ada nggak usah. Wal bahsul lughawi bima fihil bahsu fil lughatil arabiyyah yaqa'u fi eh, nat nat nitok natokil wasi'i wa huwal bahsu fil aswati wasorfi wan nahwi wal balagoti wad dalalah wal ma'a wal ma'a mu'jam wal Wal ma'ajim. tarjamah wal ma'ajim wa tarjamah wa ta'limil lughatil arabiyyah wa qadaya mu mu'asaratil lughatil arabiyyah ta'limiha wa ta'limuha.
ta'allumu apa? Ta'allumiha atau ta'allumuha wa ta'limuha. Oke, silakan. Jadi penelitian bahasa ini termasuk ke penelitian Lughatil Arabiyyah, penelitian bahasa Arab. Nah, penelitian ini punya cakupan yang luas, yaitu ada cakupan aswab, terus ada sorof, nahwu, balaghah, dalalah, sama kamus, mu'jam, terus ada juga tarjamah, penerjemahan, pengajaran bahasa Arab, sama isu-isu kontemporer terkait dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab. Oke ya, ini mohon dipahami betul bahwa cakupan ruang lingkup penelitian bahasa Arab, terutama di prodi kita ini luas sekali. Itu baru dari segi keilmuannya ya, aswad, soroh, nahwu itu kan kaitan dengan ilmu itu. Belum lagi nanti terkait dengan siapa yang belajar. Itu nanti melibatkan psikologi pembelajar. Di mana mereka belajar, dalam lingkungan seperti apa. Belum lagi dilihat dari segi kurikulumnya, dari segi medianya, dari segi evaluasinya, dan lain sebagainya. Jadi cakupannya sangat luas. Yang terakhir hari ini kalau dikaitkan dengan sumber-sumber penelitian bangsa Arab di masa lampau atau ulama Arab di masa lampau, mereka kemudian bisa bikin buku nahwu, buku soroh, balaghah, imla, arud, dan lain sebagainya karena mereka mendasarkannya pada 5 sumber ini. Sumber utamanya adalah Quran nomor 1, jadi mereka meneliti, mengkaji penggunaan ayat-ayat Quran. Misalnya kalau ada fenomena ayat tahsabuhum aiqadha wa hum rukud wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna dan seterusnya, mereka kemudian mengumpulkan ya data-data itu, kemudian mencermati, mengamati dan menyimpulkan, oh itu fenomena muqabalah, tibak gitu. Sehingga muncullah ilmu balaghah tentang al-badi itu ya, ilmu al-badi. Oh, di Quran tuh ternyata banyak perumpamaan, masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro, atau di surat-surat yang lain yang mengandung kata masal. Oh, itu nanti masuknya di pembahasan ilmu bayan, balaghah juga. Yang kedua yang menjadi sumber itu adalah al-qiraat al-Qur'aniyah. Mengapa qiraat Qur'aniyah ini menjadi sumber nomor 2 bukan hadis? Karena qiraat Qur'aniyah itu dari segi periwayatannya mayoritas mutawatir, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa qiraat Qur'aniyah itu bersumber langsung dari Nabi dan tidak boleh meriwayatkannya secara maknawi. Jadi dua-duanya sama dengan Quran, riwayatnya itu adalah lafdhan wa makna. Nah, hadis itu boleh periwayatannya secara makna saja, lafadznya bisa beda, maksudnya mungkin sama. Karena itulah maka dalam hadis ada yang disebut dengan hadis dhaif. Oleh karena itu peringkatnya nomor 3 atau urut-urutannya nomor 3 karena tidak semua hadis sahih ya. Yang keempat, asyi'ru. Syair itu menjadi sumber penelitian karena dulu menjadi rujukan, menjadi patokan. Kalau ada sesuatu yang sulit dari Quran, itu salah satunya biasanya mereka orang Arab merujuk pada syair-syair yang membahas kata tertentu ya. Misalnya ketika menafsirkan ayat wa fakihati wa abba. Apa sih yang dimaksud dengan wa abba? Ibnu Abbas merujuk ke syair tertentu, kemudian memberi makna abba itu apa gitu ya. Ada, nanti silakan dicek di tafsirnya. Yang kelima, asyawahid an-nasriyah. Jadi sumber penelitian ulama Arab, terutama penelitian bahasa Arabnya, khususnya nahwu soroh dan nanti mu'jam, itu adalah berdasarkan catatan-catatan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi prosa ya, atau catatan prosa lah, asyawahid an-nasriyah. Prosa itu lawannya syair ya. Kalau syair itu puisi ya.
Jadi ungkapan-ungkapan indah yang dikemukakan oleh para pujangga Arab itu bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan. Yang perlu digarisbawahi lagi, ini poin yang terakhir adalah kanal hadaf minal bahsi fil lughatil arabiyyah fi asri tadwin li khidmatid dinil islami wa khosatan li khidmatil Qur'anil Karim. Jadi tujuan utama penelitian bahasa Arab di masa itu ya, di era kodifikasi asri tadwin, kodifikasi itu masih waktu zaman penulisan ilmu-ilmu itu di masa awal, itu adalah dalam rangka berkhidmah, dalam rangka mencurahkan perhatian dan pengabdian kepada agama Islam, khususnya khidmah Al-Quran Al-Karim. Saya kira itu poin-poin penting yang terkait dengan yang ingin saya sampaikan hari ini. Masih ada waktu sedikit, saya ingin ajak saudara membaca, mudah-mudahan masih ada waktu dikit, membaca teks ya. Bentar ya, saya ini kan dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Kita coba lihat, bandingkan dengan yang tadi kita sudah pelajari. Ahdaful wahdah. Langsung ke sini nih. Ma'rifah kemarin sudah ya. Ini rasanya sudah pernah saya sampaikan ini di awal. Kemudian ini. Ahdaful ilmi ya. Coba tujuan ilmu ya. Tujuan kita belajar ilmu dan penelitian agar bisa mencapai memperoleh ilmu itu apa. Coba saudari, ini baca alinea pertama, saudari sudah. Nabila Ramadhani, ada Nabila? Hadir Ustaz. Ya, coba baca alinea pertama aja. Inna hadafal ilmi huwa fahmu zawahiri mukhtalifah sawa'un akanat zawahiru tabi'iyyah am ijtima'iyyah wa ijadu tafsirat al-muqanna'ah laha thumma atanabbawahu bitaghyiratiha وتحكمه في مواجهة هذه التغييرات وفيما يأتي تفصيل هذه الأهداف الثالثة as-salasah. الثلاثة عفوا أستاذ. Oke, maksudnya apa coba? Eh, tujuan dari ilmu itu kan untuk memahami fenomena-fenomena yang berbeda ya Ustadz. Baik itu fenomena sosial, terus kemudian yang memang membutuhkan terhadap penjelasannya gitu. Sehingga kita harus tahu dari tujuan dari ilmu yang ada di dalam buku ini, yang dijelaskan di buku ini. Begitu Ustaz intinya. Di sini sebenarnya sudah dijelaskan nih, ada beberapa kata kunci ya. Pertama, fahmud dzawahir ya. Tujuan ilmu itu menjelaskan fenomena. Jadi kalau Anda punya ilmu, tadi hujan, saudara bisa menjelaskan mengapa terjadi turun hujan. Kira-kira begitu yang paling mudah ya. Kalau saudara paham teorinya, saudara bisa menjelaskan mengapa sebagian dari mahasiswa itu tidak lancar berbicara. Itu ada teorinya ya. Sawaun akanad dzawahir tabiiyah, fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang kedua, wa ijad tafsirat al-muqni alaha, dan bisa memberikan tafsir yang memuaskan ya. Tidak sekedar bisa menjelaskan sebabnya, tapi juga bisa menguraikan lebih detail lagi. Hujan ini berpotensi banjir apa tidak? Hujan ini bisa merusak atau tidak? Atau dampaknya apa dan seterusnya. Tumat tanabu bitaghirotiha ya. Kemudian apa? Tanabu itu memprediksi. Memprediksi itu memperkirakan sesuatu ya yang akan terjadi.
wa tahakkum fi muwajahati hadhihi taghayyurat, dan bisa mengendalikan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau misalnya ini DKI menurut perakiraan cuaca akan dilanda hujan lebat selama 1 hari penuh. Nah, bagaimana memprediksinya? Bagaimana mengendalikannya agar dampaknya itu tidak merugikan banyak warga? Berarti kalau sudah ada prediksi 4 hari ke depan seperti itu, ya 3 hari sebelumnya solokan-solokan atau got-got itu harus dibersihkan. Aliran sungai harus diambilin tuh yang menjadi penyumbatnya, sampah-sampah gitu ya. Warga masyarakat diberikan, kalau ada harus penyelamatan diberikan apa misalnya kapal-kapal, bukan kapal ya, perahu kecil apa namanya itu, yang karet ya, perahu karet dan sebagainya. Oke, jadi tujuannya ada 3 ya, al-fahm, memahami, al-wasf, mendeskripsikan, menjelaskan, dan at-tafsir, menafsirkan. Oke, berikutnya ada tambahan lagi sebenarnya 5 ya. At-tanabu ya, wa tafsir al-mantiqi al-qani yumassilu fardhan wa yumassilu bidauri tafsiran muhtamalah. Jadi fungsi ilmu yang keempat atau tujuan ilmu yang keempat adalah memprediksi, yang kelima adalah ad-dhabt atau at-tahakkum tadi. Ad-dhabt itu artinya apa? Mengendalikan agar dampak negatif dari sesuatu itu tidak membahayakan atau tidak merugikan banyak orang. Kita kemudian bisa paham mengapa dulu waktu terjadi tsunami di Aceh, saya nggak tahu saudara sudah lahir atau belum, 2004, itu yang meninggal mencapai kurang lebih 450.000 jiwa. Rupanya itu pengalaman pertama, mereka belum pernah merasakan terjadinya gempa dahsyat yang kemudian diikuti tsunami. Jadi mereka masih asik-asik saja, masih bermain-main di pantai dan seterusnya. Padahal kalau seandainya sudah diketahui ada terjadi gempa di atas 8 skala Richter, itu pasti potensial menyebabkan tsunami. Dan tsunami itu, ini juga mereka belum punya pengalaman, adalah air pasang, air laut yang pasang yang kemudian menggenangi daratan yang tingginya tergantung besaran dari apa? Besaran dari besaran dari gempanya itu. Kan di waktu itu bukannya diprediksi ya, kenyataannya airnya itu pasangnya bukan 1-2 meter, bisa sampai setinggi pohon kelapa itu waktu itu. Luar biasa itu, semuanya aja bisa hanyut. Oke, berikutnya lagi ada yang berpendapat nih, yaro ba'du al-bahisin anal hadaf ar-ra'is minal ilmi huwa taqdim at-tafsirat shadiqah lid-dawahir at-tabi'iyah wal istimaiyah. Tujuan inti atau tujuan utama ilmu itu apa? Memberikan penafsiran yang jujur, yang benar terhadap fenomena alam dan fenomena sosial. Tuh, pendapat yang lain seperti itu. Baik, sumber ilmu ini intinya ada 3 di sini. Al-wahyu, Al-Quran, As-Sunnah. Al-hawas, indra, itu melalui pengamatan, terutama pendengaran. Al-akal, rasional atau akal ya, itu sumbernya seperti itu. Jadi Anda hari ini meliti ya, terutama kalau itu ada kaitan dengan realitas ya, terutama melalui 2 ini. Tapi kalau bisa diintegrasikan dengan wahyu, dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ya bagus. Karena yang bersumber dari wahyu itu kebenarannya bersifat mutlak. Sedangkan kebenaran yang bersumber dari indera dan dari akal itu bersifat relatif. Makin berkurang di jumlah. Baik, saya kira demikian. Waktunya sudah lewat dikit. Tapi sebelum ditutup, saya minta ada 1 atau 2 orang ya yang membuat closing remark atau closing statement ya terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Jangan sampai hanya lewat saja. Tidak ada yang diingat atau tidak ada yang disimpan dalam memori. Silakan. Silakan 1 atau 2. 1, 2. Coba apa kira-kira poin-poinnya yang bisa sudah kemukakan ulang. Boleh, siapa ini? Muhammad Mahdi. Setelah itu Marwah Raisa Roja.
Silakan. Ustaz Marwah. Ya, silakan ini dulu. Siapa Mahdi? Ada Mahdi? Hadir Ustaz. Ya, silakan. To the point. Paling banyak 1 menit. Paling lama. Silakan. Ikutkan dari awal kan? Iya Bapak, Alhamdulillah ikut. Ya, apa poinnya yang sudah bisa kemukakan kembali supaya yang lain yang telat atau yang tadi ngantuk atau tadi kemana gitu ya, namanya ada tapi orangnya nggak ada, siapa tahu sekarang ada jadi lumayan bisa lebih paham. Silakan, tafadhol surah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait pembahasan kita banyak terkait penelitian ilmiah Pak ya, dimulai dari pengertiannya, karakteristiknya dan lain-lain. Setidaknya yang bisa saya tangkap adalah penelitian ilmiah itu merupakan cara ya untuk memverifikasi, habis itu menemukan fakta-fakta baru dalam memajukan perkembangan peradaban manusia. Dan termasuk karakteristiknya adalah berpikir objektif Pak ya. Iya. Ya, setidaknya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, dilengkapi. Siapa? Roja tadi, siapa? Si Marwah Ustaz. Marwah ya, Siti Marwah, silakan. Baik, sebagai penutup ya, yang saya pahami tadi bahwa penelitian ilmiah ini bukan hanya proses pengumpulan data begitu Ustaz, tapi juga upaya upaya intelektual begitu Ustaz, yang memang sangat tinggi untuk untuk mengungkapkan ketidaktahuan menjadi kepastian melalui metode yang akurat dan sistematis, juga kritis gitu Ustaz mungkin. Dan karakteristiknya itu harus logis dalam berpikir, objektif juga empiris begitu Ustaz. Oke, terima kasih. Hayya bina naftatim ta'allumana bi qiraati ad-du'a ba'da ta'allum. Tafadhal man yaqra, siapa yang mencoba baca? Dan tolong di absen ya. Ini sekarang makin berkurang nih, 38. Tadi maksimal kayaknya 50. Silakan, tafadhal man yaqra. Ustaz. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi 'allamani ma lam a'lam walladzi ja'alani bi'ilmihi afham. Allahumma arhamni binuril ilmi wa tsabbit dhihni bi ni'matil fahmi wa dzakkirni ma nasitu minal ilmi wansurni ala su'il wahmi wa waffiqni ilal amali bil ilmi innaka sami'un alimun hakim. Baik, syukran jazilan lak ala qiraatid du'a. Wa bihadza wassalna ila nihayati muhadaratina fi hadzal yaum. Wa fil usbu'al qadim sawfa nabda bi ard aw bi taqdimi al maqalah fa arju min al fariq alladhi sayaqumu bi i'dadil maqalah fal yakun ala isti'dadin tam li kitabatil maqalah wa li taqdimiha wa munaqasatiha fi al-muhadara al-qadimah wa satakunul muhadara bi idnillahi fi al-ghurfa au al-qa'ah ad-dirasiyah fi qismina. Hadza wallahu waliyut taufiq wa wal musta'an wa alaihi tuklan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.